Ini nawa sabarae, ini nawa sabarae, lolonganggare deceng Allah to sabarae de. Wow, keren sekali. Belajar nyanyi bahasa Bugis itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amikers, kembali lagi bersama saya di Bisik, Bincang Soal Akademik. Nah, di tema pada podcast hari ini yaitu Sobi, semua orang bisa berbahasa Inggris. Kita kedatangan tamu atau narasumber tak kenal maka tak sayang, ini dia Mr. Douglas Karl Lauskowski. Halo Sir. Hello, thank you so much, Andivina, for having me. Yes, thank you. Nah, bisa diceritakan sedikit mengapa bisa sampai ke Kabupaten Sopeng, bahkan sampai sekarang berkarir di sini? Ya, perkenalkan, mungkin kalian sudah lihat bahwa saya bukan orang Indonesia asli, saya orang Amerika, keturunan dari orang Amerika, tetapi lahir di Makassar. Jadi lahir di Indonesia dan besar di Filipina. Namun selesai kuliah saya di Amerika S1, saya kembali lagi ke sini dan ingin menetap di Sulawesi. Sekarang sudah lebih 10 tahun saya di sini. Lumayan lama ya, Pak? Iya. Selanjutnya itu, dulu Bapak sempat viral di sosial media karena bisa dan lancar berbahasa Bugis. Tegi ki mak guru mak bahasa Ogi. Oh, kuka jolle, Jolle. sopeng, iya, bunga macam bisa rogi. Jadi ceritanya rotue usambungi kuliahku ku UNM, Universitas Negeri Makassar. Kasar. Iya, nah rotue angke yasa an haru haris di kak ku sopeng, pak angka keluarga anak kue. Napa ku kak sopeng kota, enggak pa si campur bahasa Indonesia. Jadi maka daka maraga ku mak guru kak ku kampungnya. Jadi engkau tahu ti kak yasa Pak Hamarudin, al Pak Hamarudin. Nanti kak ku jolle. Nama Nah, guru ki membahasa Ogi di? iya. Jadi terima kasih lah dek kak lo kak ku guruku Nasir Sewa Imarhani. Terima kasih pur Pak Guru kak Mambicarogi. Jadi sampai sekarang saya bisa berbahasa Bugis dengan baik karena guru saya itu. Bisa berbahasa Bugis dengan lancar ya, Pak? Lumayan. Nah, kenapa Bapak memilih Kabupaten Sopeng? Padahal jika ingin melakukan riset atau penelitian terkait suku Bugis, ada beberapa kabupaten seperti Bone, Wajo, dan lain-lain. Ya, sebenarnya ada 11 dialek bahasa Bugis. Masing-masing dengan ciri khasnya. Dan waktu itu saya masih di UNM, saya mengadakan penelitian yang mencakup 7 daerah. Jadi Bone, Sopeng, Wajo, Pindrang, Pangkep, Sinjai, dan Lu. Saya Palopo bandingkan ya? bahasa Bugisnya. Ya, di Palopo, di Malangke Barat waktu itu. Saya bandingkan bahasa Bugis di setiap daerah itu. Saya membandingkan kosakatanya, perbedaan, apakah dia saling memahami, dan saya mendapatkan bahwa bahasa Sopeng yang paling dipahami oleh setiap daerah. Dan ternyata penyebabnya Sopeng yang paling di tengah. Jadi sinina kampung ya newai mak balik kampung Sopeng, o gimana? Ya, mungkin itu yang membuat Sopeng bahasa Bugis di sini tetap murni dan lestari. Ya, betul sekali. Selain itu, saya senang tinggal di sini karena orang Sopeng sangat ramah, sangat baik, dan Lebih. saya suka daerah yang sejuk. Iya. Nah, yang kami ketahui, sekarang Bapak bergabung dengan lembaga kursus Sobi. Semua orang bisa berbahasa Inggris. Apa tujuan dan sasaran dari LKP Sobi? Iya. Jadi yang kemana onro kursus webu, so biasanya yaitu singkatan dari semua orang bisa berbahasa Inggris. Itu adalah visi dan sasaran kami bahwa ini dunia tambah modern, bahasa Inggris sangat penting. Jadi kami menyediakan kursus untuk percakapan dan untuk menguasai bahasa Inggris supaya siapapun itu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Dan juga penyebutannya dengan benar, ya? Iya.
Karena banyak juga orang yang penyebutan good morning, kadang bilang good morning Iya. atau apalah sebagainya. Bahasa Inggris memang ada banyak dialek, ada British, ada Australia, ada Amerika. Saya orang Amerika, jadi saya bawa penyebutan Amerika. Amerika. Misalnya water, huruf T dibaca D, water. Kalau Waduh. British mungkin bilang water atau woa, ada banyak. Tapi saya sebagai orang Amerika dan memang Amerika tempat penutur bahasa Inggris paling banyak di dunia. Nah, di Amerika ya. Menurut Bapak, seberapa penting orang perlu belajar bahasa Inggris? Bagi saya itu penting untuk setiap bidang sekarang, bukan hanya bidang bahasa. Karena semua bidang, pertama itu pasti sifatnya global sekarang. Keseluruhan. Artinya setiap negara berbagi ilmu dengan negara lain. Nah, untuk itu kita butuh bahasa internasional dan sekarang bahasa internasional yang paling terkenal adalah bahasa Inggris. Betul, memang bahasa Inggris paling terkenal. Bagaimana caranya jika ingin mendaftar di LKP Sobi? Mungkin ada sobat Amikers yang ingin bergabung, Iya, tinggal hubungi nomor ini yang di bawah. Dan tinggal dihubungi ya nomor di bawah. sekarang bukan hanya belajar di lokasi, baik untuk anak SD, SMP, SMA, dan umum, apapun tujuan Anda belajar bahasa Inggris, kami ada di sini untuk melayani Anda. Dan kami bisa membuat kelas online bagi yang mau belajar online. Nah, kebetulan di kampus kami ini ada jurusan komputer. Apakah Bapak pernah kuliah di jurusan teknik komputer? Betul sekali. Waktu saya ambil S1, saya ambil jurusan teknik komputer, Kuliahnya di terutama mana? pembuatan software. Nah, itu di Taylor University di Indiana, di Amerika. Nanti saya sambung S2, itu baru pindah ke ilmu bahasa. Ilmu bahasa ya Pak. Kuliah itu S2-nya di mana? Kampusnya di Amerika, di University of North Dakota, Universitas Dakota Utara. Tetapi penelitiannya di Chopin. Selesai tahun 2016. Baru setelah itu, 7 tahun terakhir ini, saya menjalankan usaha Sokbi. Di Kabupaten Sobek. Ya. Bagaimana sistem belajar bahasa Bugis yang Bapak terapkan di Sopeng? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sangat menarik ya. Karena bagi saya ini menjadi kunci bagi siapapun yang mau belajar bahasa. Jangan tunggu diajar, tetapi kamu membawa 1000 pertanyaan. Itu akan menentukan berapa banyak yang akan kamu dapatkan dari native speaker yang kamu temani. Jadi saya persiapkan pelajaran, apa itu yang saya mau pelajari, saya tulis misalnya 10 kata dalam bahasa Indonesia, baru saya bawa ke sesi belajar dengan guru saya. Tinggal saya tanya, apa bahasa Bugisnya ini? Misalnya, apa bahasa Bugisnya? Siapa namamu? Dibilang, Ingga Satmu. Atau Atau Ingga Seta. Ingga Seta. Ya. Baru saya bilang, kenapa ada asammu, ada juga aseta? Baru dia menjelaskan, aseta kalau yang sopan. Asammu itu lebih kasar. Ya, betul. Jadi saya banyak sekali bertanya, dan dengan cara itu akhirnya kata demi kata, kalimat demi kalimat saya bisa jadi lancar. Lumayan ya Pak, lumayan ada manfaatnya juga berada di Kabupaten Sopeng. Apa istilah Bugis yang Bapak paling sukai? Oh, ada banyak sih, tapi salah satunya di Sopeng sering orang berkata, sipaka lebih, sipaka tahu, sipaka ingat. Ada 3 itu ya Pak, itu sangat Ya. penting di daerah Bugis. Ya. Saling menghormati, saling menghargai sebagai manusia, dan saling menyadarkan. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong, apakah Mr. Douglas bisa nyanyi lagu Bugis? Bisa sedikit Oh, bisa. bernyanyi? Ya, ada lagu kesukaan saya. Ini nawa sabarae, ini nawa sabarae, lolong anggare deceng Allah to sabarae de. Wow, keren sekali. Belajar nyanyi bahasa Bugis itu di mana, Pak? Oh, itu dari bapaknya Anharu Haris. Dia yang pertama mengajar saya dan anaknya yang
videokan itu sampai viral. Oh, keren sekali ya, Pak. Ya, Nah, untuk di akhir podcast pada hari ini, setiap narasumber itu kita diminta pendapatnya, masukan atau pandangan Bapak terkait dunia akademik. Bisa diberikan tanggapannya, Pak? ya, mungkin saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda dari orang Indonesia karena Ya. saya dari luar. Waktu saya tinggal di Makassar tahun 2012, saya heran karena setiap kali saya pergi untuk main basket sebagai olahraga, saya lihat banyak siswa duduk di situ. Saya bilang, kenapa kalian duduk di situ saja? Dibilang, menunggu dosen. Saya bilang, terus kenapa? Dibilang, biasa dosen tidak muncul, kami nunggu sampai setengah jam baru pulang. Saya bilang, itu sering terjadi. Dibilang, iya, tiap minggu, bahkan sering 2 kali per minggu. Saya shock di situ, kaget. Kenapa? Saya bilang, barusan seumur hidup saya mendapatkan bahwa bukan siswa yang tidak hadir, tapi dosen yang tidak hadir. Padahal itu tanggung jawab. Bukan hanya 1-2 kali, tapi setiap minggu. Tapi ternyata itu hal yang sering terjadi di kampus waktu itu, di Makassar. Jadi, itu salah satu hal yang ingin saya katakan bahwa guru harus profesional mengajar siswanya. Terus yang kedua, guru bertanggung jawab untuk membuat belajar itu lebih menyenangkan. Supaya setiap orang bisa menguasai bidangnya. Belajar bahasa Inggris, banyak yang bahkan benci bahasa Inggris. Kenapa saya bilang benci? Karena pelajarannya terlalu membosankan. Dan agak susah ya, Pak, penyebutannya Terlalu juga. susah. Ya. Dan mungkin dia langsung fokus ke membaca dan menulis sebelum mendengar dan berbicara. Jadi itu salah satu hal yang kami perjuangkan di SOBI untuk mengutamakan dulu percakapan. Kami tidak banyak fokus di menulis karena kami anggap kalau orang sudah lancar berbicara nanti gampang menyusul nanti itu belajar menulis. Seperti itu. Baik. Nah, itulah tadi bincang sedikit mengenai SOBI, semua orang bisa berbahasa Inggris. Thank you, sir, sudah hadir di podcast Bisik pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.